Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata kuliah bimbingan rohani pasien. Kali ini kita akan membahas tema tentang upaya dalam bimbingan rohani pasien. Sebelum kita membahas lebih lanjut tema tersebut, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita, menjadi ilmu yang berkah barokah serta manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita langsung saja membahas tema kita hari ini, yaitu upaya dalam bimbingan rohani pasien. Kita awali terlebih dahulu dengan pendahuluan. Pada dasarnya, pelayanan bimbingan rohani pasien difungsikan untuk membentuk diri pasien agar senantiasa mampu mengembangkan aspek rohaniah yang mampu membantu. Membantu siapa? Membantu si pasien ataupun keluarga pasien untuk menerima dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Jadi bentuk penerimaan ini pada dasarnya tidak hanya pada diri pasien, melainkan juga keluarga pasien. Apapun diagnosa ataupun laporan yang berkaitan dengan informasi penyakit pasien, baik itu pasien maupun keluarga pasien mampu menerima dan mampu mengkondisikan diri sesuai dengan situasi yang ada. Oke, lanjut. Sehingga perlu berbagai upaya dalam pengupayaan kegiatan pelayanan bimbingan rohani terhadap pasien pada pusat-pusat pelayanan kesehatan. Nah, tentu saja karena apa? Upaya apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan dari bimbingan rohani pasien. Karena apa? Karena bimbingan rohani pasien mempunyai peranan penting dalam diri pasien. Hal tersebut dikarenakan apa? Karena tentu saja si pasien tidak hanya membutuhkan dukungan yang bersifat fisik ataupun pelayanan kesehatan yang bersifat fisik, melainkan juga kondisi psikis. Karena apa? Karena pasien pada dasarnya itu bentuk kelemahannya tidak hanya berkaitan dengan fisik saja, melainkan juga psikis, baik itu disadari oleh pasien maupun keluarga pasien ataupun tidak. Akan tetapi memang kondisi seseorang yang sakit, baik itu dalam lingkup pasien rawat maupun jalan, tetap ada berbagai kondisi psikologis yang memang mempengaruhi atau memang terpengaruh dari diagnosa seorang dokter ataupun laporan-laporan medis lainnya yang memang dapat merubah berbagai pola pikir maupun pandangan dari si pasien itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, upaya ataupun bentuk upaya apa saja yang dilakukan oleh seorang bimroh dalam memberikan pelayanan bimbingan rohani kepada pasien di pusat pelayanan kesehatan. Oke, yang pertama, bimbingan penasehatan atau tazkiroh. Yang kedua yang dapat dilakukan oleh bimroh yaitu melakukan konsultasi dan konseling. Oke, kita bahas satu persatu ya. Bimbingan penasehatan atau tazkiroh.
Nah, apa itu bimbingan tazkirah? Bimbingan tazkirah merupakan bimbingan yang dilakukan oleh BIMROH kepada setiap pasien yang berada di ruangan atau bangsal. Jadi, pada dasarnya pertama kali ataupun nantinya ada daily atau visiting yang dilakukan memang berkelanjutan dari awal ataupun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan si pasien akan dilakukan rutinitas pelaksanaan BIMROH itu sendiri. Nah, seorang BIMROH tidak serta-merta kemudian si pasien mendatangi BIMROH, tidak, melainkan si BIMROH yang mendatangi si pasien di setiap ruangan, baik itu memang bangsal yang memang berbanyak orang ataupun memang kamar yang dikhususkan satu orang ataupun yang memang berbentuk seperti pavilion. Jadi si BIMROH itu muter mengunjungi dari pasien satu ke pasien yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan bimbingan penasihatan atau tazkirah ini sendiri, selain melakukan konseling. Oke. Kegiatannya menggunakan metode ceramah biasanya. Karena apa? Karena si pasien biasanya memang kondisinya memang lemah. Baik itu secara fisik karena si pasien kan dipengaruhi oleh obat dan juga banyak sekali beban psikis. Beban psikis antaranya memang satu, adanya bentuk ketidakpercayaan pada vonis ataupun pemeriksaan dokter. Yang kedua, adanya tekanan-tekanan psikologis yang berkaitan dengan rasa kekecewaan, kemarahan, kecemasan, ketakutan, dan macam-macam. Makanya lebih baik ataupun alangkah baiknya dengan kondisi pasien yang memang kondisi turun, kondisi rohaniyahnya atau dalam kondisi bawah, baik itu sedang maupun terbawah, dilakukan dengan cara ceramah. Karena mengingat kondisi pasien yang memang begitu lemah dan memang kondisi geraknya dibatasi, tidak seperti si konseli yang memang datang secara sukarela kepada si konselor. Ya. Nah, ceramah ini yang dilakukan pada bimbingan penasihatan atau tazkirah itu memang cenderung singkat, tidak seperti pengajian yang ada di TV ataupun live, ya kan, biasanya 2-3 jam. Akan tetapi ceramah yang mengandung aspek nasihat pada kegiatan bimbingan tazkirah yang berada di rumah sakit ataupun pusat pelayanan kesehatan yang lainnya berkisar antara 5-15 menit. Nah, tema yang diangkat itu apa saja? Yaitu berbagai hal yang memang berkaitan dengan nasihat. Nasihat dalam bentuk apa? Nasihat-nasihat yang memang mampu meningkatkan ataupun sebagai bentuk introspeksi diri si pasien ataupun keluarga si pasien. Apalagi tema yang diangkat yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan motivasi untuk sembuh, kemudian berbagai hal yang memang berkaitan dengan pola pikir positif. Nah, kemudian doa-doa, baik itu doa yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari, ya kan, maupun doa-doa yang memang mampu meringankan rasa sakit yang ada dalam diri pasien. Misalnya dzikiro. Nah, untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam jiwa yang berkaitan dengan amarah, kemudian kekecewaan, ketakutan, dan macam-macam. Zikir ataupun doa yang memang sebagai bentuk kepasrahan akan diagnosa yang memang ada berbagai penyakit khusus. Nah, misalnya karena dia mengalami vonis kesembuhan nantinya ataupun penyakit yang menyebabkan kecacatan. Nah, hal-hal tersebut untuk apa? Untuk memberikan
semangat kepada pasien, baik itu yang berkaitan dengan semangat untuk sehat ataupun untuk sembuh ataupun semangat untuk menerima kondisi tersebut sehingga tidak menyalahkan lingkungan dan juga dirinya maupun Tuhannya, melainkan mampu mengambil sisi positif dari kondisinya tersebut. Nah, itu bimbingan penasehatan. Lanjut ya. Oke, prosedurnya bagaimana? Nah, prosedur ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu bimbingan, nasihat, atau tazkirah diberikan kepada pasien rawat inap. Bukan pasien rawat jalan ya, pasien rawat inap, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter ataupun tim medis yang lainnya. Nah, saat si pasien itu datang pertama kali, biarlah tim medis yang menangani, bukan si BIMROH, kecuali memang saat sampai ke pusat layanan kesehatan kondisinya memprihatinkan, misalnya kondisinya dalam sakaratul maut. Nah, itu pun tetap didiagnosa ataupun diperiksa oleh dokter terlebih dahulu sebelum ke BIMROH. Jadi pasien awal masuk di rumah sakit bukan BIMROH yang menangani, melainkan tim medis. Oke, lanjut. Prosedur yang kedua yaitu saat pelaksanaan kegiatan awal setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hendaknya si BIMROH itu didampingi. Siapa yang mendampingi? Perawat. Perawat ini membawa lembar diagnosa pemeriksaan secara psikologis ataupun rohaniyahnya. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan awal, si BIMROH ngobrol-ngobrol santai itu, kemudian si perawat membantu si BIMROH untuk menceklis hal-hal yang memang berkaitan dengan kebutuhan rohani pasien. Misalnya, kenapa Bapak atau Ibu sampai pucat begini? Apakah tadi ada hal yang diomongkan si dokter yang nggak mengenakan? Nah, contohnya iya, karena si dokter tadi memberikan pernyataan atau informasi yang memang membuat saya takut harus dioperasi. Nah, itu berarti si pasien kebutuhan rohaniyahnya mengalami apa? Mengalami kecemasan. Berarti ada masalahnya. Masalahnya karena dia tidak merasa aman dalam kondisinya. Ada ketakutan, ketidakamanan. Nanti andai kata operasinya berhasil, saya akan sembuh. Lah, kalau tidak, nah itu beberapa pernyataan yang memang ada mengidentifikasi adanya bentuk ketidaknyamanan dan kekurangan kekurangan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rohaniyah si pasien itu sendiri. Oke, selanjutnya prosedur yang ketiga. Nah, hasil dari wawancara yang berupa checklist-checklist yang dibantu oleh si perawat tadi nantinya digunakan dalam panduan melakukan daily visiting dari BIMROH itu sendiri. Jadi dia ke sana memberikan apa motivasi ataupun nasihat ataupun yang lainnya dengan panduan awal informasi tadi. Informasi awal tadi loh yang dibantu oleh si perawat. Selanjutnya, berbagai informasi yang diberikan yang berkaitan dengan kondisi psikologis pasien dari runtutan dari awal tadi yang dibantu perawat, kemudian daily visiting. Nah, informasi-informasi tersebut kemudian dikumpulkan untuk apa? Untuk membantu juga tim medis. Nah, tim medis karena dia berkaitan dengan jasmani, ya kan, akan tetapi didukung oleh rohaniyah. Itu untuk apa? Untuk pelayanan medis selanjutnya. Saat dia memang misalnya ya, besok dia melakukan operasi, saat ini dia sudah melaksanakan BIMROH yang sebelumnya dia mengalami kecemasan ataupun ketegangan. Misalnya
Nah, kemudian sebelum operasi dia sudah agak turun kecemasannya, dia sudah santai, sudah menerima. Nah, kemudian apa? Tim medis baru melaksanakan kegiatan operasi dengan maksimal. Karena apa? Karena saat itu kondisinya stabil. Saat kondisi psikis ataupun mentalitasnya stabil, maka tekanan darah si pasien mampu stabil. Jadi itu aman saat dilaksanakan operasi ataupun tindak medis lainnya. Saat memang mengalami cemas, tegang, takut akan mempengaruhi apa? Tensi darah yang akan menjadikan atau mengakibatkan hal-hal yang tidak baik ketika melakukan kegiatan operasi atau tindakan medis yang lainnya. Jadi mereka berdua, seorang Bimroh dan juga tim medis itu saling membantu. Nah, ngoten. Lanjut. Nah, unsurnya apa saja dalam kegiatan pembimbingan tazkirah itu? Yang pertama yaitu permulaan. Permulaan ini berkaitan dengan hal-hal yang memang dilakukan seorang bimroh untuk menggali informasi dari pasien, apapun itu. Baik itu kebutuhan rohaniahnya maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kecemasan ataupun masalah-masalah yang berkaitan kondisi psikologis. Lanjut, daily visiting. Isinya apa? Yaitu pelayanan bimbingan rohani. Untuk apa? Untuk mengurangi berbagai masalah psikologisnya maupun pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohaniahnya itu sendiri. Lanjut, yang selanjutnya unsurnya apa itu? Yaitu closing. Closing ini berkaitan dengan akhir kegiatan pelayanan. Tandanya apa? Yaitu kesembuhan pasien ataupun bentuk penerimaan kondisi pasien saat mendapatkan informasi ataupun dalam kondisi khusus. Misalkan vonis akan kematian ataupun memang kesembuhan dengan kecacatan ataupun yang lainnya. Oke, itu unsur dalam pembimbingan. Selanjutnya, apa upaya yang selanjutnya? Yaitu konsultasi dan konseling. Konsultasi itu apa? Konsultasi merupakan kegiatan pembicaraan yang berisi tanya jawab guna mengetahui suatu informasi pada hal tertentu, baik berkaitan dengan aspek psikologis maupun aspek lain yang berkaitan dengan aspek spiritual. Nah, konseling itu apa? Nah, kita orang-orang konseling tentu sudah hafal ya tentang kegiatan konseling. Apa itu? Yaitu kegiatan pemberian bantuan kepada pasien dengan kondisi permasalahan tertentu ya yang berkaitan dengan masalah-masalah kejiwaan tentu saja ya, kesehatan mentalitasnya dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Nah, metodenya nanti kita bahas lebih lanjut di konseling rumah sakit. Gitu saja ya. Nah, siapa saja konselingnya kalau memang dalam lingkup bimbingan rohani pasien? Nah, ada 3, yaitu siapa? Yaitu pasien secara umum. Nah, pasien ini tentu saja ya dirawat inap ya, bukan rawat jalan, yang mempunyai diagnosa penyakit yang biasa. Jadi hal-hal yang memang biasa dengan kecenderungan nantinya akan sembuh secara total. Nah, yang kedua apa? Yaitu pasien dengan kebutuhan khusus. Siapa mereka? Yaitu pasien dengan kondisi vonis penyakit tertentu dengan membawa masalah psikologis. Siapakah mereka yang biasanya? Yaitu pasien-pasien yang memang
mengalami vonis yang tidak terselamatkan atau yang memang pasien yang nantinya akan sembuh akan tetapi dengan kecacatan. Nah, selanjutnya siapa? Yaitu tim medis dan masyarakat yang berada dalam naungan pusat pelayanan kesehatan. Nah, itu konseli dalam lingkup konsultasi dan konseling pada bimbingan rohani pasien. Terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk tema pembahasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau didiskusikan, kita akan membahasnya dalam kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.